Sebelum dibentuk menjadi daerah tingkat 1 provinsi, Bengkulu merupakan sebuah keresidenan yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dengan status daerah administrasi di bawah koordinasi Gubernur Sumatera. Status tersebut terus berlanjut di zaman penjajahan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, dengan terbentuknya subprovinsi Sumatera Selatan pada bulan Mei 1946 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Untuk pertama kali, Keresidenan Bengkulu berada di bawah koordinasi Palembang. Demi sebuah perubahan dan dengan tekad yang bulat untuk memperjuangkan terwujudnya Bengkulu menjadi provinsi, timbullah semangat dari masyarakat Bengkulu melalui partai-partai politiknya dari berbagai daerah dan didukung oleh beberapa tokoh masyarakat Bengkulu yang berada di Jakarta dan Palembang. Dan akhirnya pada tanggal 12 September 1967 diterbitkanlah Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu. Kemudian pada tanggal 5 Juli 1968 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967, di mana undang-undang tersebut mengatur bahwa semua koordinasi dan pelaksanaan pemerintahan telah bertempat di Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu saat itu hanya terdiri atas 1 kota madya Bengkulu dan 3 kabupaten, yakni Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Rejang Lebong. Sekarang saya sudah bersama Datuk Sarif Sapri. Beliau merupakan veteran Bengkulu dan sekaligus juga mengetahui sejarah pembentukan Bengkulu sampai menjadi sebuah provinsi. Datuk, apa kabar, Tuh? Kabar baik, alhamdulillah. Jadi kita kok nak ganggu-ganggu Datuk dikit kok. Boleh aja. Minta Datuk ceritakan cak mano sejarah Bengkulu kok sampai pacak jadi provinsi ceritanya kok, Tuh. Ya. Sesudah perang kemerdekaan, Bengkulu dalam keadaan parah ya. Parah, tapi memang dulu tuh namanya emanglah Bengkulu tuh. Memang sudah Bengkulu waktu itu. Pada zaman Belanda namanya Bengkulen. Bengkulen. Ya. Tapi Belanda nyebutnya Bengkulen. Begitu kita merdeka itu dinamakan Bengkulu. Bengkulu. Dulu Bengkulu ini apa tuh? Daerah residen. Residen. Ya, residen. Yang membawahi 3 tingkat 2, 1 kota madya. Oh iya. Tapi oleh karena kita baru selesai perang kemerdekaan, ya tentunya dana pembangunan itu untuk memulihkan kembali kondisi keadaan kerusakan zaman peperangan. Kita harapkan mencari dana. Ya, dana itu ada itu dari Palembang, udah karena kita berpusat di Palembang, gubernur kita Palembang. Sumatera Selatan itu ya? Sumatera Selatan. Nah, oleh keadaan itu ditahankanlah sampai tahun 60 didapat berita bahwa keresidenan itu akan dihapuskan. Sudah ada cetus sedemikian, mulailah beberapa tokoh mulai berembuk, berapat, berpikir, diskusi macam mana baiknya keresidenan itu kita jadikan provinsi. Pertemuan itu di daerah Tapak Padria, di rumah saudara Abu Bakar. Oh, di situ itu ya. Penurunan ada di rumah Residen Abdullah, ex-residen, sebab residen terakhir pada waktu itu Hazairin. Ya. Profesor Hazairin. Ya. Oh. Nah, kemudian di tiap grup tokoh-tokoh itu berbicara soal provinsi aja. Nah, cuma masalahnya sudah sepakat sama sekali. Tekan mulai kita mulai tidak secara resmi keluar. Oleh karena apa? Pada waktu pembicaraan itu kami dan kawan-kawan tokoh-tokoh yang tua-tua itu selalu diintip oleh orang yang tidak suka dengan provinsi. Siapa itu tuh kira-kira? Antara lain, ya terus terang aja saya katakan, dari Partai PKI. Oh, waktu itu ya. Sudah tuh ditambah lagi, memang Gubernur Sumatera Selatan belum menyetujui. Alasannya ngapa tuh? Alasannya belum cukup berkembang. Jadi untuk keluar dari tekanan
alat-alat negara dan orang yang tidak menyetujui Provinsi Bengkulu ini, ya kami bersepakat mengadukan musyawarah daerah. Musyawarah daerah. Itu yang Musyawarah datang siapa daerah aja itu tuh? yang terdiri dari Hmm. seluruh DPR GR tingkat 2 Bengkulu Selatan, DPR GR Rejang Lebong, DPR GR Bengkulu Utara, dan DPR GR Kota Madia. Iya. Tingkatnya hasil dari musyawarah itu apa? Hasil musyawarah itu bermaksud untuk menjelaskan kepada seluruh masyarakat Bengkulu dan tokoh-tokohnya bahwa kita tetap berjuang untuk membentuk satu provinsi lepas dari Sumatera Selatan. Pembicara pertama yang menjelaskan masalah provinsi itu dulu namanya Hanan Gili SH. Itu musyawarah pertama kali itu DPR. Setelah Ya. banyak pertemuan-pertemuan yang diintip-intip tadi itu ya? Betul. Ketua panitianya dulu itu Salim Karim. Wali Kota Madia. Sekretarisnya pada waktu musyawarah itu Ambo sendiri. Oh, Datuk ya? Sapri, ya. Nah, itu oleh Hanan Gili. Oleh karena dulu sarjana tidak ada banyak di Bengkulu. Iya. Kalau dan Hanan Gili itu memang bersemangat dan mau memperjuangkan provinsi, dialah yang pintar, yang bisa bicara secara lantang di hadapan masyarakat Bengkulu. Setelah selesai itu, panitia Bengkulu bekerjasama dengan panitia di Jakarta menghadap juga Ibu Fatmawati. Oh, ngadap Ibu Fatmawati Pada waktu waktu itu masih zaman Soekarno. Oh, masih zaman Soekarno. Masih waktu zaman itu. Bung Karno. Jadi melalui oleh karena Ibu Fatmawati itu orang Bengkulu, dia juga tidak banyak dia menyetujui. Nah, akhirnya oleh Presiden melalui Ibu Fatmawati, kemudian Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat keputusan resminya Bengkulu dijadikan provinsi. Itu tepatnya tanggal berapa tuh? 18/11 18 bulan 68. Ya, itulah perbincangan sedikit saya bersama Datuk Syarif. Beliau merupakan, seperti saya bilang tadi, adalah salah satu pejuang yang perjuangkan Bengkulu menjadi sebuah provinsi. Kita akan menemui narasumber-narasumber lainnya untuk membahas banyak hal lagi tentang Provinsi Bengkulu ini.